Untuk yang poin pertama dan kedua akan saya bacakan sendiri, sedangkan untuk poin 3, 4, 5 ada rekan kami Pak Hendra itu sebagai direktur di PT Kapuas Primakol. Yang pertama adalah profil perusahaan. Kapuas Primakol berdiri di tahun 2005 dengan mendapatkan perizinan dan IPPKH sebesar 390 hektar. Kami menambang biji besi di tahun 2008 sampai di tahun 2014. Di tahun 2014 dan 2015, penambangan galena serta produksi konsentrat timbal dan konsentrat seng yang dimana kami mulai menjalankan recording in progress. Ya, begitu. Lanjut ya. Di mana 2014-2015 kami baru memulai penambangan batu galena dengan hasil produksi itu konsentrat timbal dan konsentrat seng. Di tahun 2016 kami memulai pendirian terhadap smelter timbal dengan kapasitas input sebesar 40.000 ton, menghasilkan output sebesar 20.000 ton per tahun. Dan kami melakukan juga JORC yang memakai konsultan SMGC serta penambangannya itu adalah open pit. Dan tahun 2017 kami mencoba untuk menjadi perusahaan pabrik, di mana peningkatan kapasitas produksi kami, konsentrat dan timbal kami juga merah, dan perluasan izin IPPKH dari 390 hektar menjadi 1.519 hektar. Dan kami pada akhir tahun memulai menjadi perusahaan publik di bulan Oktober di 2017. Pada tahun 2018 terjadilah penerbitan obligasi juga. Kami menerbitkan obligasi dengan seri A, B, C, D, dan E dari tahun pertama sampai tahun kelima. Dan di tahun 2019 peningkatan kepemilikan saham di entitas asosiasi PT Kapuas Prima Citra itu 70%. Jadi awalnya kami memiliki di PT Kapuas Prima Citra ini adalah untuk PT smelter kami yang ditimbal, yang awalnya kepemilikan kami 30%, sehingga di tahun 2019 ini kami meningkatkan menjadi 70%, dan pemecahan top split ya dari saham kami 1:5. Di tahun 2020, penambangan smelter timbang mencapai 99%, Pak. Kembali melanjutkan produksi besi untuk penjualan pasar domestik. Jadi kami ada di tahun 2020 memulai lagi terhadap penambangan biji besi yang kami jual ke perusahaan dalam negeri. Di tahun 2022, smelter timbal kami sudah beroperasi dan memulai untuk produksi. Di tahun 2022 ini juga paralel kami membangun smelter zinc. Sekarang pencapaiannya sudah mencapai progres pembangunan 87,72%. Lokasi dan perizinan kami itu dengan izin usaha penambangan seluas 5.569 hektar, dan izin eksplorasi kami adalah 5.848 hektar, dengan izin area produksi yang disesuaikan dengan IPPKH itu sebesar 1.519 hektar. Lokasi kami itu ada di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Lamandau. Karena kami membangun smelter, maka diberikanlah kuota ekspor konsentrat dengan perincian konsentrat timbal sebesar 12.500 ton dan konsentrat zinc 40.000 ton per tahun. Nah, dapat kita lihat juga di sini adalah susunan pengurus ya, manajemen perusahaan.
Dewan Komisaris adalah Pak Sim Antoni, Komisaris Utama, dan Pak Dionata sebagai Komisaris, Pak Bambang Giri Arianto, Komisaris Independen. Pak Sim dan Pak Dionata adalah pendiri perusahaan sejak di 2005. Dan di sini susunan pengurus direksi, saya sendiri, Harjato Wijaya, berpengalaman plus kurang lebih 20 tahun untuk di bidang manajemen. Dan di sebelah kiri kami ini adalah Pak Hendra sebagai direktur, berpengalaman kurang lebih 10 tahun di bidang akuntansi dan keuangan. Pak Adrido sebagai direktur, berpengalaman berlisensi sebagai spesialis penambangan dari tahun 1998. Dan yang keempat adalah Bu Evelyn Gio sebagai direktur, pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang keuangan. Dan dapat dilihat di sini komposisi pemegang saham. Per 31 Oktober 2020, lembar saham yang kami miliki adalah 25.250.000.000 dengan komposisi pabriknya sebesar 34,7, Pak Budi Mulyo Utomo sebesar 10,1%, Pak William sebesar 9,2%, Pak Harun sebesar 9,6%, Pak Dionata sebesar 12,3%, Pak Sim Antoni 14,4%, dan terakhir PT Sarana Inti Selaras sebesar 9,7%. Sedangkan ada kepemilikan saham entitas dari kami punya perusahaan smelter, Kapuas Prima Citra. Jadi di sini ada pemegang sahamnya adalah PT Kapuas Prima Coal sebesar 70%, dan PT Indonesia Royal Resources sebesar 30%. Kita memasuki agenda kedua, bisnis perusahaan. Kalau kita lihat di slide yang ada, jadi dari penambangan kami proses baik mau underground maupun open pit, dari batuan yang hasil dari blasting kita hancurkan, masuk ke pabrik flotasi dengan di-milling menjadi konsentrat dengan ada campuran kimia, proses dari flotasi sendiri, maka terbentuklah konsentrat timbal dan seng, yang dimana site pelabuhan kami itu sejauh 200 km dari site penambangan. Jadi kami kirim langsung ke pelabuhan, dan di pelabuhan langsung kami ekspor ke China. Boleh dibilang ada ke pabrik, langsung pabrik ya bayar. Nah, sedangkan kalau kita udah memenuhi smelter, baik timbal maupun seng, maka konsentrat tersebut akan kami proses menjadi input ya dari pabrik, dan diproses kemudian menjadi buyon berupa timbal, dan ingot itu adalah untuk yang seng, sehingga dapat dijual langsung ke user maupun ekspor lokal maupun luar negeri. Produk hasil tambang kami itu ada 4. Yang pertama adalah dari batu galena ini muncul terhadap 3 mineral, yaitu adalah seng, timbal, dan perak. Adapun kegunaan dari seng ini adalah untuk berbasis industri baik mobil, konstruksi, perkapalan, industri ringan, bahkan sampai ke kosmetik, pakan ternak, dan vitamin suplemen. Sedangkan kalau untuk timbal, ini cenderung lebih ke baterai dan kabel, manufacturing mesin, galangan kapal, dan industri ringan lainnya. Sedangkan untuk yang perak, ini cenderung ke perhiasan ya. Jadi kita tahu bahwa perak itu
bahan sebagai bahan katalis, bisa juga ke sel surya panel. Nah, yang keempat itu adalah biji besi. Biji besi ini yang kita tahu bahwa kita proses atau kita penambangan, kita jual ke industri smelter besi yang di lokal, dan kegunaannya adalah untuk baja, industri properti, fondasi, dan lain-lainnya. Cadangan dan sumber daya mineral kami. Kami telah melakukan JOARSI atau KCMI. Pertama adalah untuk yang galena, di mana di tahun 2018 di sini ada dua kategori. Pertama adalah untuk yang sumber daya, dan kedua adalah cadangan mineralnya. Yang sumber daya di tahun 2018 terdapat 14,4 juta ton. Dan di tahun 2020 kami telah melakukan JOARSI itu dengan sumber daya 23.300.000 ton. Dengan perincian terukur 1,91 juta, tertunjuk 10,77 juta, dan terkira itu adalah 3,67 juta. Nah, sedangkan untuk riset atau cadangan mineralnya, itu di tahun 2018 terdapat 6,52 juta ton. Sedangkan di tahun 2020 itu terdapat 7,25 juta ton. Jadi memang dalam kurun waktu setiap tahunnya kami melakukan eksplorasi, sehingga di samping ada produksi, pengurangan dari produksi yang kita tambang, tapi kita juga menemukan cadangan-cadangan baru, maka dari tahun ke tahun di samping pengurangan produksi, itu juga jumlah cadangan kami meningkat. Nah, untuk selanjutnya, ikhtisar keuangan dan ringkasan kinerja 2021, agenda kita ketiga, dibacakan atau dijelaskan, dipaparkan oleh Pak Hendra. Selamat siang, terima kasih Pak Arjanto. Izinkan saya untuk menyampaikan ikhtisar keuangan dan ringkasan kinerja 2021 dari PT Kampas Primapo Tbk. Seperti yang sudah kita sampaikan melalui laporan audit yang sudah kita ekspos ke bursa baik maupun ke OJK, selama tahun 2021 walaupun kita masih di tengah pandemi COVID, tapi perseroan masih mampu mencatat penjualan sebesar 839 miliar, yang dimana jika dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 37,93%. Di tahun 2020 kita hanya mencatat sebesar 608,1 miliar. Hal ini disebabkan karena peningkatan dan stabilitas harga komoditas pada tahun 2021 yang cukup menunjang kinerja positif dari perseroan. Sementara untuk laba bersih perseroan juga mengalami peningkatan sebesar 165% dibandingkan dengan tahun 2020, dari 29,12 miliar menjadi 77,2 miliar. Dari tahun 2021, perseroan berfokus pada ekspansi smelter. Salah satunya smelter timbal yang memiliki kapasitas produksi 12.000 sampai 15.000 ton bullion, yang diharapkan pada saat itu dapat meningkatkan kontribusi penjualan di tahun 2022 sebesar 600 miliar. Di tahun 2021 juga, perseroan berhasil mendapatkan pinjaman baru dari Bank Mandiri, dan kita bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas produksi dan investasi aset dari segi penambangan yang kami. Sehingga bisa dilihat dari total liabilitas kita, dari yang 580 miliar itu menjadi 1.171 miliar seperti di buku Desember 2021. Dan dari segi aset terjadi peningkatan dari 1.390 miliar menjadi 2.058 miliar. Secara margin kotor tahun 2021 seperti yang saya sampaikan sebelumnya sebesar 33,37%, dengan margin operasional sebesar 17,08%,
dengan margin bersih sebesar 9,2% setelah pajak. Kontribusi terbesar penjualan perseroan di tahun 2021 masih berasal dari galena, yaitu dari seng dan timah hitam kita, dan juga komoditas bawaannya yaitu adalah perak. Di tahun 2020, seperti yang disampaikan Pak Haryanto sebelumnya, kita sudah mempersiapkan untuk memulai menambang kembali biji besi yang memang dulu 10 tahun lalu kita sudah pernah menambang. Karena smelter biji besi sekarang di Indonesia sudah beroperasional, sehingga membuat kita ada kesempatan untuk kembali menjual biji besi yang kami miliki di lahan yang sama. Perlu diketahui, dari awal kita beroperasi, di tahun 2008 hingga sekarang, kita masih berfokus pada areal produksi 390 hektar. Jumlah cadangan mineral yang kami miliki, yang kami sampaikan juga dari sebelumnya, itu masih berfokus di 390 hektar. Sehingga tambahan wilayah produksi yang sebesar 1.100 hektar dari izin produksi, ini kami mengharapkan untuk terus melakukan kegiatan eksplorasi sehingga bisa menambah kembali cadangan mineral yang kami miliki. Peningkatan harga komoditas biji besi dan seng di tahun 2021 memberikan dampak yang cukup positif bagi penjualan perseroan, yaitu masing-masing sebesar 724,6% dan 26,9%, serta adanya tambahan penjualan dari konsentrat besi sebesar 15,57%. Inilah kami manfaatkan momentum peningkatan harga komoditas dan stabilitas di tahun 2021 untuk memberikan kinerja yang positif sepanjang tahun. Untuk agenda keempat, rencana dan target perseroan tahun 2022 dan kedepannya. Untuk pertengahan tahun pertama, perseroan memang memiliki banyak tantangan. Perseroan mencatat penjualan sebesar 411,35 miliar untuk buku Juni 2022, yang dimana mengalami penurunan sebesar 17,72% dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 499,94 miliar. Sementara laba bersih juga turun 68,42% menjadi 28,27 miliar. Dibandingkan 89,52 miliar pada kuartal 2 tahun 2021. Hal ini banyak disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor dari segi harga komoditas. Memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan di April 2022, tapi kalau kita rata-ratakan harga komoditas untuk yang kami produksi cenderung lebih rendah daripada tahun 2021. Dan juga kejadian-kejadian yang banyak menimpa kita di tahun 2022 awal, salah satunya adalah perang antara Rusia dengan Ukraina. Ini menyebabkan terjadinya disrupsi supply chain logistik dari segi perseroan. Salah satu yang paling berdampak di perseroan itu adalah biaya BBM, karena kami menggunakan listrik 100% PLTD. Sehingga meningkatnya harga BBM hampir 100% yang dari Rp10.000 per liter menjadi Rp20.000 per liter untuk solar industri, ini memberikan beban tambahan hampir sebesar 10 miliar setiap bulannya, yang dimana akhirnya menurunkan total laba bersih kita sampai bulan Juni 2022. Bisa kita lihat perbandingan harga PB, yaitu timah hitam dan seng dari awal tahun 2022 Januari sampai sekarang. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di bulan April memang dia meningkat sangat signifikan, akan tetapi sepanjang sampai bulan Juni dan sampai sekarang dia kembali turun. Yang paling berdampak di kami itu adalah harga biji besi. Jadi di tahun 2021, rata-rata harga biji besi itu di atas $120 per ton. Akan tetapi di 2022 hingga sekarang sudah di bawah $100. Dan kalau kita lihat dari segi biaya, yang paling signifikan adalah harga BBM, itu meningkat sampai 100%. Hingga saat ini harga BBM sudah kembali turun, tapi belum kembali normal ke harga tahun 2021. Justru dari data ini kami mengharapkan dan target kami dari segi perseroan di tahun ke depannya, dari segi harga kos bisa kembali normal, untuk kembali ke tahun lalu mungkin agak sulit,
Dan dari segi beberapa efisiensi dan langkah-langkah preventif strategis yang kami lakukan, kami harapkan tetap bisa menjaga kinerja positif perseroan kami. Di luar segala tantangan pandemi COVID, supply chain logistik, kami dari perseroan tetap berkomitmen menjaga aspek lingkungan sosial dan governance. Dari segi reklamasi dan reboisasi tetap kami jalankan, dan dari segi CSR kami tetap menyediakan solar, memberikan bantuan solar, dan maintenance pembangkit listrik untuk desa-desa yang terdekat dari tambang kami. Dan juga perlu diketahui, dari tahun 2021 hingga sekarang, sudah terjadi beberapa kali bencana banjir di Pangkalan Gunung. Kalau bisa dibilang, ini merupakan banjir terparah selama 60 tahun terakhir. Banjir ini memberikan dampak secara tidak langsung kepada perseroan. Memang di tambang tidak terjadi banjir, akan tetapi jalan penghubung antara tambang dengan pelabuhan kami menjadi terputus. Terputusnya jalan yang menghubungkan antara tambang dengan pelabuhan, ini memberikan dampak supply menjadi terhambat untuk masuk ke dalam tambang. Yang kedua, hasil produksi kami otomatis juga akhirnya menjadi lebih lambat untuk tiba di pelabuhan. Oleh karena itu, dari perseroan pun tetap memberikan bantuan alat berat, memberikan bantuan maintenance terhadap jalan itu, karena dari 200 km jalan penghubung antara tambang dengan pelabuhan, 40 sekian 6 km merupakan jalan milik Kapuas Primakul. Akan tetapi sisanya itu adalah jalan publik dan jalan pemerintah. Jadi kami juga tetap menjaga agar jalan ini tetap bisa dilalui oleh semua pihak. Untuk target 2023 dan ke depannya, perseroan menargetkan penjualan konsentrat sebesar 650 miliar pada tahun 2022. Yang dimana didukung juga oleh smelter timbal yang sudah mulai melakukan uji coba produksi sejak bulan Mei 2022. Perseroan juga berkomitmen untuk mendukung percepatan hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah sejak 10 tahun lalu. Untuk tahun 2023, dari penjualan konsentrat, perseroan menargetkan penjualan sebesar 600 miliar. Ini juga tergantung pada pergerakan harga komoditas di tahun 2023 dan 2024. Kita menggunakan pendekatan yang cukup konservatif, yang dimana kita memakai harga terendah di tahun 2022. Perseroan juga telah memulai uji coba produksi secara komersil smelter timbal kami ketika hasil uji coba produksi di 2022 bulan Mei kemarin sudah kita jual. Target kami di tahun 2023 adalah sebesar 8.000 sampai 10.000 ton bullion timbal dapat kami produksi dan dapat langsung kami jual. Yang dimana diharapkan dapat memberikan kontribusi penjualan tambahan sebesar 631 miliar. Perseroan juga menargetkan belanja modal tahun 2022 sebesar 178,47 miliar, yang dimana kami gunakan untuk pembangunan infrastruktur, eksplorasi, serta pembelian beberapa alat berat yang baru dalam rangka meningkatkan performa perseroan. Hingga September 2022, sudah terserap sebesar 157,4 miliar. Yang menjadi faktor pendorong pertumbuhan perseroan ke depannya, tentunya kita mengharapkan dengan adanya tingkat inflasi yang bisa turun, sehingga harga komoditas pun akan meningkat secara bertahap. Perseroan menjadi satu-satunya yang membangun dan memiliki pabrik peluruhan timah hitam dan seng di Indonesia, yang berasal dari bahan tambang. Produk ini sampai saat ini masih dibutuhkan, dan masih permintaan yang cukup tinggi, bukan cuma dari Indonesia, tapi dari seluruh dunia. Kedua komoditi ini menjadi penting. Kenapa? Karena supply yang bisa mensuplai timah hitam dan seng di seluruh dunia ini sangat-sangat terbatas. Jika permintaan akan logam dasar dan beroperasi smelter timbal, tentunya akhirnya ini semua akan memberikan kinerja yang lebih baik lagi ke depannya. Dari perseroan kami melihat
pentingnya agenda kami untuk menjaga kinerja selain dari faktor eksternal, tentunya juga dari faktor internal kami. Sehingga ingin kami sampaikan bahwa dari perseroan itu memiliki beberapa agenda untuk tahun 2023 dan 2024. Salah satunya adalah smelter seng yang sedang kami proses pembangunan dan kami akan mencoba untuk mempercepat penyelesaian pembangunannya ini. Saat ini perusahaan yang smelter ini berdiri di sebuah perusahaan yang berbeda dari Kapuas Primago. Jadi menjadi salah satu agenda kami di tahun 2023 dan 2024 untuk melakukan corporate action untuk mengkonsolidasikan smelter seng ini ke dalam perseroan. Sehingga pada saat smelter seng ini sudah berjalan dan beroperasi, pendapatan yang didapatkan dari smelter seng dapat memberikan kontribusi yang positif untuk perseroan. Salah satu agenda kedua adalah untuk 2 tahun ke depan dari segi aksi kooperasi yang ingin kami canangkan adalah mengakuisisi beberapa tambang galena di Indonesia. Dapat kami sampaikan hari ini adalah ada beberapa target yang sudah kami pantau. Pada saat rencana ini sudah lebih rampung, tentu akan kami berikan detail yang lebih panjang lagi. Tujuan kami mengakuisisi ini salah satunya adalah untuk meminimalisir resiko dari segi lokasi. Kalau memang ada lokasi tambang galena di luar Kalimantan, tentunya kami bisa menurunkan biaya dari segi listrik. Karena pada saat ini perseroan dari KPC, Kapuas Primago, itu 100% menggunakan tenaga dari diesel solar. Jadi besar harapan kami dapat menemukan beberapa target sehingga aksi kooperasi untuk 2 tahun ke depan ini dapat berjalan dengan lancar. Berikut update dari smelter pabrik pemurnian kami. Ini untuk pabrik smelter timah hitam di pertengahan tahun 2022 sudah beroperasional 100% dan dengan uji produksi sudah kami hasilkan timah hitam bullion dan sudah kami jual dan ekspor juga ke China. Sekedar informasi, timah hitam ini memang masih belum 99,99%, kadarnya masih di 98,5%, sehingga masih harus diekspor keluar dari Indonesia untuk dimurnikan kembali dan diekstrak semua metal yang kandungan yang ada di dalam timah hitam bullion ini. Pabrik pemurnian timah hitam ini kami menggunakan teknologi pyrometalurgi, yang di mana kami melakukan proses pembakaran untuk mengekstraksi timah hitam tersebut supaya menjadi batangan timah hitam seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam gambar. Kalau untuk yang smelter seng saat ini masih berprogres, kami pun juga sudah bertanda tangan dengan kontraktor dari China untuk melakukan penyelesaian pembangunan hingga tahun depan. Demikian yang dapat kami sampaikan.